Halo, tes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih ada yang ngobrol ya. Tolong dan ngobrolnya jangan di sini ya. Habis di angkot boleh, di rumah boleh. Sampai di mana tadi materi saya? Oh belum. Oh lupa. Nah, berarti nggak tidur nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amala laisa 'alaiha amruna fahuwa raddun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, maaf agak serak suara saya. Udah minum sih tadi. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam nikmatnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, ya, bersilaturahim, ya, bertatap muka, ya, melepas rasa rindu dan seterusnya. Dan yang pertama kita sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kariba Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita, keluarga kita dan anak cucu keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh, udah kangen saya nih ya, udah lama ya. Ya. Ini ada orang-orang lama, ada Pak Heru, ada Pak Heru, ada Bu Wagiem siapa sih? Bu Kamina namanya Bu Wagiem ya? Iya, sehat ya. Sehat. Ada Bu Ruli juga, ada Bu siapa nih? Waduh, wajah baru. Oh ini Asep nih suara ini. Nah, kalau suka teriak-teriak Asep ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan waktu yang Allah berikan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan shaum Ramadan dengan sebaik-baiknya juga. Saya sebenarnya bingung nih mau ngasih materi apa, cuma karena kangen aja nih. Hah? Puasa banyak ntar yang nyeramain. Apa jadi Pak? Apa nih materinya nih? Enaknya nih. Ya udah, saya mau kasih materi kira-kira 20 tahun yang lalu. Tahun 2004 dulu. Pertama kali ini Manetra berdiri ya, ini ya, apa namanya, pengajian untuk tunanetra. Kalau nggak salah. 2004 tsunami, Ustaz. Tapi ini sering saya ulang-ulang ini, ya. Jadi begini, waktu Rasulullah ketemu istrinya, ya kan? Ditanya, kata istrinya, dengeran kan nih? Iya, kadang hilang, kadang enggak ya. Jadi kata hilang ya. Kabelnya terus bentar ya. Cek kabelnya kayaknya.
Jadi suatu ketika istrinya bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apakah surga itu akan diberikan kepada orang yang mungkin kalau bahasa saya mah yang rajin sholat, puasa, sudah haji, sering bersedekah dan lain sebagainya, ya, dengan amal-amalan yang cukup banyak. Terus kata Rasulullah, tidak wahai istriku. Kaget istrinya. Coba ibu-ibu jangan ngobrol, ibu-ibu yang ngobrol kelihatan. Tidak wahai istriku. Kaget istrinya. Terus surga itu untuk siapa? Surga itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang hanya mendapat rahmat dari Allah saja, ya, atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, atau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk saya, kata Rasulullah. Walaupun saya seorang nabi sekalipun, saya seorang rasul sekalipun, tatkala sakaratul maut menimpa saya, tiba-tiba Allah tidak merahmati saya, maka surga pun tidak akan pernah saya dapatkan. Masya Allah. Hati-hati ya, ini buat kita semua. Jadi rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu usahanya ibu-ibu seperti yang Bapak Ibu sekarang lakukan. Bagaimana kita mempelajari maunya Allah, bukan maunya kita. Ya? Maunya Allah. Saya yakin ibu-ibu kalau mengikuti maunya ibu-ibu mana mau keluar rumah pakai kerudung, pakai jilbab. Gerah kata ibu-ibu. Ya kan? Awang, gerah, repot, ribet. Tapi karena mengikuti maunya Allah, maka ibu-ibu harus lakukan. Gitu loh. Sama bapak-bapak juga nih, dengar suara perempuan cantik, waduh, mantep banget di sebelah gua. Tapi karena ada ayat wala taqrabuz zina, ya kan, surat Al-Isra 32, jangan kau dekati, maka kita pun menghindarinya, walaupun melakukan menghindarinya, karena mengikuti maunya Allah. Ya, jadi dalam surat Al-Imran ayat 132. Ya, la yuladina amanu atillahu wa rasulahu la'alakum turhamun. Ya, orang yang beriman taatlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, wa rasulah, dan sunnah-sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, la'alakum turhamun, agar engkau mendapat rahmat tadi. Gitu. Jadi rahmat ini misterius, ya. Makanya kita harus belajar dan belajar, ya, supaya apa? Kecintaan Allah kepada kita terus bertambah. Ibu dengar ibu. Nah, ini ada satu kisah. Ya, kita cerita aja ya kali biar nggak ngantuk ya. Jadi dulu ada satu kisah, ada orang minta memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin beribadah kepadamu semaksimal yang aku mampu, kata orang itu. Ya, aku tidak ingin berbuat maksiat, aku ingin beramal sebanyak-banyaknya, dan aku juga ingin masuk surga karena amalku. Maka orang itu mengasingkan diri, ya, dia tinggal di sebuah pulau yang indah di tengah lautan, ya, selama 500 tahun. Dan kata dia, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, maafkan saya, wafatkan saya dalam keadaan bersujud kepadamu ya Allah. Bayangan Bapak Ibu sekalian, 500 tahun loh, tengah lautan. Ya Allah, izinkan saya untuk berikanlah saya satu mata air agar saya bisa meminumnya. Maka Allah berikan mata air dan juga pohon delima, satu pohon delima, untuk bisa menghidupi orang tersebut. Ya. Waktu berjalan sampailah kepada yang ke-500 tahun, kemudian orang itu meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi? Dia pun meninggalnya tepat atau dikabulkan permintaannya oleh Allah, yaitu dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, konon seperti itu, menceritakan kepada para sahabat. Dan apa yang terjadi, hadirin berbahagia,
Menurut sekali menceritakan bahwa setiap masa penghisaban, ya, maka orang itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya, wah, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu dengan amalku. Tiba-tiba semua malaikat datang. Tunggu, kata Allah. Mana orang? Oh, itu dia. Orang yang tadi yang 500 tahun beribadah kepada aku di pulau tadi, masukkanlah dia dengan rahmatku, kata Allah. Oh ya, baik, kata para malaikat. Tiba-tiba orang itu protes, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, bukankah aku sudah 500 tahun beribadah kepada dan aku tidak pernah bermaksiat, ya Allah. Maka masukkanlah aku dengan amalku, dengan amalanku, kata dia. Kata Allah, wahai malaikat, masukkan orang ini dengan rahmatmu, kalau tidak masukkan dia ke dalam neraka saja. Akhirnya digeser ke neraka. Tiba-tiba dia terkata, ya Allah, aku menyerah, ya Allah, masukkanlah diriku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Tapi sebelum hal itu terjadi, Allah berikan penjelasan. Baik, kalau gitu, protes kamu saya terima begitu. Coba tolong ambil satu panca indera, yaitu matanya. Bagaimana dengan matanya? Ternyata apa? Matanya tidak bisa mengimbangi amal soleh dia selama 500 tahun, Bapak Ibu sekalian. Impas, nggak ada lebihannya, nggak ada untungnya. Jadi Bapak Ibu berbahagia, Allah berikan keadaan seperti ini. Boleh jadi ini bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ini lebih berat, ya, kondisi begini ujiannya. Jadi intinya apa? Kita jangan merasa sombong dengan amalan yang kita berbuat. Boleh jadi Allah tidak suka kepada kita karena kesombongan kita. Kenapa? Tidak akan masuk surga orang yang punya rasa sombong walaupun sebesar biji zarah sekalipun dalam hatinya. Sama tadi orang tadi, mungkin batinnya, 500 tahun bos, gue ibadah nih, ya kan, di tengah lautan tidak ada apa-apa, ya kan, ada masalah perempuan lagi nih, waduh, ya kan. Tapi ternyata Allah nggak suka. Jadi apa? Kamu bisa beribadah, kamu bisa bersujud, kamu bisa makan. Karena apa? Karena rahmatku juga, kata Allah. Maka kamu masuk juga karena rahmatku, karena kasih sayangku. Jadi Bapak Ibu sekalian datang ke sini, insya Allah, kalau niatnya baik karena Allah, ya tidak ada karena siapa-siapa, insya Allah itu juga karena rahmat dari Allah. Digerakkan hatimu untuk bisa menuju majlis taklim ini. Termasuk saya. Ya, Pak Ibu telepon saya, Pak bisa nggak ke sana? Ya insya Allah kalau Allah berikan waktu saya insya Allah bisa ke sini. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan kita merasa saya sudah taklim sering taklim, sering sedekah, sering tahajud. Belum tentu di mata Allah. Qul hal nabiyyukum bil ahsani amala alladzina dalla sang fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Katakanlah Muhammad, siapakah orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu kata Allah, orang yang telah merasa dirinya telah berbuat sebaik-baiknya, tapi ternyata depan Allah nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Ternyata apa? Ternyata masih ada unsur kemusyrikan. Sombong itu bagian daripada musyrik. Ya. Itu masalah habluminallah. Nah, ternyata apa? Rahmat juga atau apa istilah rahmat juga Allah berikan kepada orang yang habluminallah juga harus baik, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nggak mungkin orang yang rajin ibadah tapi ternyata bermasalah di masyarakat atau berhubungan dengan sama manusianya. Makanya waktu Rasulullah mau meninggal dunia, ya cerita ini sering dibuat guyon, saya sebenarnya kurang setuju gitu. Jadi waktu Rasulullah sakit berat itu, ya, kan ada dua permasalahannya yang Rasulullah rasakan. Pertama apa Bapak Ibu sekalian? Sakitnya
merasakan sakaratul. Wahai istriku, anakku, sakit sekali sakaratul maut ini. Dan aku mohon kepada Allah agar cukup aku saja yang merasakan, tidak untuk umat-umatku nantinya. Bayangkan orang yang sesoleh Rasulullah SAW merasakan sakitnya sakaratul maut. Sampai dalam suatu kisah itu, malaikat Jibril itu sampai meninggalkan Rasulullah. Sebenarnya bukan meninggalkan, tidak tega melihat Rasulullah menjalani sakaratul maut. Dan Rasul gambarkan seperti sabetan pedang, 1000 kali sabetan pedang yang sangat tajam, kata Rasulullah. Kena silat aja sakitnya gitu. Nah, jadi apa? Ingat, bukan cuma hablum minallah sebagai tingkat masalah kemusyrikan, tapi juga hablum minanas. Makanya pada saat Rasulullah mau meninggal dunia, Rasulullah mengumumkan dirinya. Ya, maaf ya, kita ini kadang saya suka dibuat guyon-guyonan, tapi saya nggak setuju. Kenapa? Ini masalah vital, masalah penting sekali. Apa Rasul bilang? Barang siapa yang merasa pernah tersakiti olehku, kata Rasulullah, segera menghadap aku dan balaslah diriku, kata Rasulullah. Coba nih serius saya ngomong ya, hati-hati. Besok antum semua mau puasa, ya. Kalau kita masih ada masalah, untuk apa puasa kita? Takutnya tidak bermanfaat. Takutnya saya katakan tidak diterima, bukan. Ya. Hablum minas kita perbaiki dulu. Ya. Yang merasa punya salah, punya hilah, segera minta maaf. Kenapa? Dosa kepada Allah, Allah segera ampuni, walaupun sebesar gunung sekalipun. Ya. Bahkan seluas langit dan bumi Allah ampuni. Tapi dosa kepada sama manusia, katalah nanti dulu, sebelum kalian saling memaafkan dan mau menerima maafnya. Bahasa ini sering diucapkan, tapi dipakainya susah, betul nggak? Karena emosi kita yang dinomor satukan. Enggak, gue mau maafin dia, bodoh amat, ya kan? Gue mau dengar suara gue enak banget, bodoh. Dengar suara udah endak, mau muntah katanya, muntahin aja udah. Nah. Tapi itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Enggak, gue mah nggak ikhlas sama dia. Biarin amalan gue nggak terima juga nggak apa-apa, gue mah nggak ikhlas. Betul nggak muncul ya? Sering muncul kalau seperti itu. Kenapa? Saking emosinya. Kenapa gak kita maafkan saja? Ya kan? Maafkan, tapi sakit Pak, hati saya Pak, aduh ya Allah Pak, kalau ingat-ingat itu gak bisa tidur saya katanya. Padahal banyak nyamuk gak bisa tidurnya. Tapi serius ini, banyak orang tersakiti itu bisa sakit-sakitan, betul nggak? Kenapa? Kepikiran. Bahkan ada bahasa, kalau bahasa Betawinya nih, gue mendingan dipukulin dah daripada disakitin hati gue nih. Ketahuan dipukul benjol, besok sembuh. Nah kalau sakit hati, berbulan-bulan gak hilang-hilang, bertahun-tahun gak hilang-hilang. Ya. Makanya Rasulullah begitu, mau meninggal dunia Rasulullah mengumumkan dirinya. Kenapa? Takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmat Allah itu akan tidak diberikan untuk dirinya. Makanya ada sebuah kisah lagi, ya cerita lagi saya ini. Ada sebuah kisah lagi apa? Suatu ketika dia dihisap nanti, kata malaikat Jibril, kepada Rasulullah cerita. Pada saat penghisapan nanti, ada orang yang tidak terima. Misalkan saya disakitin sama siapa, misalkan Pak Asep. Milih Asep nggak milih Ayub. Misalkan Pak Asep nyakitin saya nih. Ini cerita aja, saya cerita, jangan ya kan. Pak Asep sono, ya Allah, ini orang ini dulu waktu di dunia begini katanya. Nginjek saya. Nah, pokoknya yang kamu tahu ya Allah, kebaikan dia buat saya. Ya kan. Pahala selama di dunia buat saya. Kenapa? Oh iya silakan. Ada iklan sebentar. Sampai di mana? Asep. Sampai Asep nih temanya. Dikit kebaikan. Ya kan? Dari mana Sep? Dari sampai mana Sep? Sampai Asep. Oh. Tolong kebaikannya buat saya ya Allah katanya. Dulu dia dunia nyakitin saya, jolimin saya.
Akhirnya dihitung-hitung, ya boro-boro buat ngasih, buatinnya kayak kagak ada, ketutupan habis sudah. Kalau gitu ya Allah saya mohon apa? Dosa-dosa saya ditimpakan kepada dia. Masya Allah. Nggak ada bercanda saya tentang ini cerita. Ya. Tapi tiba-tiba kata Allah, sini, tarik oleh malaikat. Coba tengadahkan wajahmu ke langit. Begitu dia ngeliat ke atas, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya Allah, itu negeri apa indah sekali ya Allah. Apakah itu buat para nabi dan rasulmu? Buat orang yang berjihad? Bukan, kata Allah. Ini juga bisa buat siapa saja yang mau membayarkan untuk surga ini. Wah, Masya Allah, indah sekali ya Allah. Kamu pun bisa untuk membayarkannya, untuk membeli surga ini. Bisa ya, gimana caranya ya Allah? Maafkanlah orang yang di sebelah kamu tadi, Asep tadi. Ya. Akhirnya apa? Dimaafkan. Ya sudah ya Allah, saya maafkan kehilapan dan kesalahan selama di dunia. Gandeng tangannya, jalanlah menuju surgamu. Subhanallah. Amin. Enak saya kan kamu Sep. Saya mudah-mudahan kita masuk surga, saya. Ya. Semuanya dah masuk surga dah. Amin. Entah kan sekarang kita jadi cakep-cakep masuk surga ya. Iya. Pak Ayub terganteng di surga Pak Ayub. Lihat lagi ya. Sekarang juga ganteng Ayub. Tanya ibunya kalau nggak salah, saya Pak Ayub ya, Pak Ayub ganteng kan? Ganteng kata ibunya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita ya. Jadi apa? Saat kita bertauhid kepada Allah, maka kita harus menghentaskan atau menghilangkan kemusyrikan kita. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah adalah Tuhan saya satu-satunya. Gitu kan. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kenapa utusannya? Untuk hablu minas tadi, untuk menjalankan ibadah tadi yang dicontohkan oleh beliau. Kemudian hablu minas harus betul-betul. Jangan sampai bermasalah dalam hablu minas. Tadi kisah tadi sepertinya memang tidak singkat, tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Itu baru satu orang yang Allah ampuni, betul nggak? Bagaimana kalau kita menzalimi bermacam-macam orang atau berlebih dari satu orang? Ya, si fulan, si fulana, si A, si B, si C. Atau ratusan orang telah terzalimi oleh kita. Masya Allah, gimana kita bisa mengampuninya Allah nantinya? Makanya Islam itu begitu indah mengajarkannya. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah pandaikan dalam hal ini. Ya, tetap bisa istilahnya hablum minallah dengan baik, ya, menghilangkan kemusyrikan dan juga bisa berhablum minallah dengan sebaik-baiknya juga. Jadi kalau hari ini kita merasa ada kesalahan kepada istri kita atau kepada suami, segera minta maaf. Bisa di sini sekarang atau sepulang dari sini. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu sekalian. Umur kita nggak ada yang tahu. Dan mohon maaf, saya secara pribadi juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama saya mengisi, Bapak Ibu sekalian ada perkataan saya ataupun ucapan saya atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, tolong diikhlaskan. Ya, saya juga insya Allah mudah-mudahan kita bisa puasa Ramadan ya dalam keadaan sehat, ya kan, dan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dulu kali ya, yang banyak ya. Lagi emang makan nambah. Ya kalau mau tanya-tanya jawab dah, yang bisa saya jawab saya jawab, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi PR saya, ya kan saya kan bukan ustadz ini mah. Iya. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan. Ya Pak, silakan Pak. Saya ingin tanyakan begini Pak, kalau Rasulullah itu merasakan suatu luar biasa. Tapi di satu sisi umatnya itu diberikan fasilitas di istimewa itu seperti mencabut rambut dari tepung. Iya. Nah, apakah itu betul atau bagaimana? Karena Rasulullah aja yang merasakan sapinya luar biasa.
Kenapa umatnya begitu enaknya dikasih fasilitas gitu. Baik kedua bahwa hanya sebagai apa biasa apa lah itu. Ya. Kita coba. Wah, luar biasa pertanyaannya. Mahasiswa itu. Kenapa Rasulullah Allah berikan sakaratul maut yang menyakitkan? Kasih enak lah. Sementara ada nanti umatnya yang seperti nyabut rambut tidak dalam tepung. Jadi begini Bapak. Itu dibilang hiasan bisa, tapi ini sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah mengorbankan dirinya. Allah mengorbankan Rasulullah supaya engkau tahu, engkau ada sebuah cerita kepada umatnya, kepada semua manusia di dunia betapa dahsyatnya sakaratul maut. Kalau Rasulullah tidak merasakan sakit, orang nggak ada yang takut, Pak. Betul nggak? Nggak ada yang takut. Enak ini mah, kita maksiat aja gitu kan. Sekarang kan kita mikir dengan cerita tadi, semulia Rasulullah aja harus mengalami hal seperti itu. Bagaimana yang seperti tepung tadi itu untuk orang-orang yang saleh, orang yang memang betul-betul ya mungkin orang yang memang berjihad di jalan Allah dan sebagainya, ya kan. Bahkan orang yang meninggal seperti itu ingin kembali ke dunia, betul nggak? Kenapa Pak? Saking nikmatnya sakaratul maut itu, bukan sakit lepat. Nah, makanya saya kadang-kadang suka iri Pak, ngeliat kucing yang mau mati. Kok kucing Pak? Iya, kita ini manusia lebih mulia daripada hewan ya, tapi kadang akhlak kita melebihi pada hewan. Saya pernah ngeliat kucing jalan Pak, tiba-tiba dia duduk, terus dia tiduran, terus mati Pak, tiba-tiba Pak. Saya deketin Pak, mati. Enak amat meninggalnya dalam mati saya nih, matinya nih, gitu loh. Makanya saya bilang tadi, tauhid kita jangan sampai putus Pak, jangan sampai batal, jangan sampai salah tauhid kita. Karena kalau sudah musyrik, waduh repot Pak. Ya. Makanya ada hadis mengatakan, man kana la ilaha illallah akhirul kalam dakhalal jannah, kalau tidak salah begitu. Jadi barang siapa yang mengatakan la ilaha di akhir hidupnya, maka surgalah baginya. Tapi jangan saya Pak, saya belum pernah selama ini mentalkinkan orang, baru satu lah ya. Orang yang mau meninggal itu bisa mengatakan atau bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan lancar. Tolong ancurkan tangan kepada saya Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak dengar orang yang mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul dengan lancar kemudian dia meninggal? Saat itu juga ada nggak? Hah? Saya belum pernah Pak, cuma satu, saya nggak sebutkan siapa namanya. Saya punya teman Pak, Ustadz udah ternama, udah meninggal juga sekarang. Dia bilang, Pak, Bapak pernah enggak? Kan dia kebetulan kerjanya sering mentalkin kan Pak. Kadang kan sekarang dekat dengan rumah sakit juga. Apa dia bilang? Beliau bilang, saya sudah mentalkan lebih dari 100 orang katanya Pak Rio. Terus gimana? Satu pun tidak ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan jelas di telinga saya. Coba. Ini kalimat sakral Pak. Itu kan di film aja yang ngelancar. Film lah disuruh saudaranya. Nah, coba aslinya. Ya kan. Gitu. Jadi ini sakral, kenapa? Begitu. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang tidak pernah bermasalah kepada Allah dan juga tidak bermasalah kepada manusia, insya Allah semuanya Allah mudahkan. Ya. Kenapa tadi? Rahmat Allah tadi, kasih sayang Allah tadi, kan begitu kan? Gitu ya Pak ya? Oke. Ada lagi? Silakan. Ibu. Ya. Waduh. Jangan perempuan ya nanya ya. Ada kisah Ustaz ya. Rasulullah itu siapa yang pernah tersakiti dengan saya daripada saya dikisah di akhirat, sekarang aja dikisah di dunia. Saya Rasul gitu kan. Terus untuk kita ini menjelang Ramadan ini, berarti lebih baik memaafkan daripada membalasnya. Lebih baik membalasnya atau dalam kisah tadi ketika kita pernah disakiti oleh seseorang, apa baik kita memaafkan lebih baik Mas? Itu aja. Itu aja Ustaz. Kalau Qur'annya saya lupa ayat, tetapi itu lebih baik kita memaafkan Pak. Cuman kalau kisus itu kan istilahnya memang untuk mengampuni dosa-dosanya, ya kan, supaya orang itu jangan. Tapi kalau kita memaafkan jauh lebih baik, ya kan, begitu Pak. Cuma kan untuk berjiwa besar itu kan berat, betul nggak? Waduh. Karena apa? Sejarahnya iblis pun membanggang karena rasa sombong tadi.
Nah, tidak terima sama kita kadang-kadang dengan orang nggak terima, aduh kenapa sih begini gitu kan. Ya itu ada aspek psikologis ya, makanya harus kita latih apa namanya jiwa dan terapi istilahnya pikiran kita ini jangan sampai terombang-ambing ya. Jadi begitu Pak ya, memang untuk memaafkan itu bukan hal yang mudah. Kalau ngomong memang gampang, betul saya akui kalau ngomong gampang, tapi kadang-kadang hati kita suka bertolak belakang, betul nggak Pak ya? Tapi kita tetap harus bisa yang memposisikan. Kenapa? Sehebat apapun dunia cuma sementara, tapi di akhirat akan selama-lamanya. Dan itu kampung kita nanti semua ke sana. Kampungnya sama, nggak ada kampung Sragen, nggak ada kampung Klaten, nggak ada. Surga itu sama semua kita ke sana. Ya nggak ada. Nanti Bapak bisa melihat saya bisa melihat Bapak, mudah-mudahan seperti itu. Dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga seluruh nabi-nabi yang lainnya. Gitu kan. Ada lagi silakan. Ya Pak, monggo. Ini ibu-ibunya kan yang nanya nih, ibu-ibunya nih. Ya Pak. Saya ingin meminta penjelasan satu ayat, Ustaz. Ayatnya bunyinya ulaikal ladzina astarahum dolalata bil huda wal adzaba bil maghfirah wa ma astarahum 'alan nar. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 175. Maksudnya saya minta penjelasan orang-orang yang tergolong dengan ayat itu orang yang seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Bentar, saya lihat dulu. Allahumma sayyiban nafian. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina istaraw dolalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbaruhum ala nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan sisa dengan ampunan. Maka alangkah beratnya mereka menentang api neraka. Begini Pak, sebenarnya banyak ayat-ayat yang senada dengan ini, ya. Di mana ada orang yang membeli aturan istilahnya firman Allah dengan harga yang murah. Mas, apa dengan harga yang murah? Dia lebih mencintai urusan dunia, ya. Berani menentang Allah tadi, gitu kan. Sekarang gini Pak. Bapak tahu nggak kalau mencuri itu salah? Tahu. Tahu nggak kalau berzina itu berdiri apa? Tapi banyak orang yang rela, ya mohon maaf nih, gitu kan? Bukannya gitu loh. Dia tahu kalau berbohong itu salah. Tapi dia lakukan. Dia tahu kalau membuat aturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran pasti salah. Tapi dia labrak juga Pak. Demi apa? Demi tadi sesuatu. Gitu. Dia nggak perlu dengan kesesatan tadi, yang penting ya udah saya jalani. Itu kembali kepada godaan tadi Pak, ya kan. Makanya kalau kita lihat surat Al-Anfal ayat 20 itu sebenarnya kita tuh nggak boleh berpaling sedikit pun kepada Al-Quran Pak. Kenapa? Karena hidup kita kan nggak tahu Pak, betul nggak? Besok ketemu, lusa kita belum tentu ketemu, betul nggak? Ya kan. Alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wala tawal anhu wa antum tasmaun. Wala takunu kalladina qalu samina wa hum la yasmaun. Inna syaradda wa indallahi sumul bukmul ladina la yaqilun. Surat Al-Anfal ayat 20. Mudah-mudahan ada berhubungan dengan ini. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada perintah Allah dan Rasulullah, dan janganlah sekali-kali kalian berpaling darinya. Ingat, jangan sampai engkau sedikit berpaling daripada aturan Allah. Wala takunu kalladina qalu samina wa hum la yasmaun. Padahal engkau tahu, ya, harus engkau ikuti, tapi kenapa engkau tolak? Betul. Kalau di ayat tadi mengatakan dia lebih baik menentang api neraka, nggak apa-apa. Kira-kira menurut Bapak orang ini seperti apa Pak? Kisah apa coba? Kisah apa coba Pak? Kisah iblis. Iblis itu Pak ribuan tahun Pak sebelumnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Padahal suruh sujud, suruh ini maksudnya bukan apa, suruh menghormati doang, bukan menyembah, ya kan. Apa dia bilang? Ya udah nggak apa-apa saya masuk neraka, tapi tolonglah ditangguhkan, karena saya akan goda semua keturunan sampai kepada hari penghisaban nanti. Gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi memang sebetulnya gini Pak, kalau masalah menentang itu tanpa kita sadari, ya kita pun kadang menentang apa yang Allah gariskan, apa yang perintahkan. Ya.
Contoh misalnya, contoh kecil saja. Mungkin ini juga suka terjadi dalam diri saya dengan segala kehilapan saya. Misalnya tiba waktu sholat, lagi nanggung nonton bola misalnya. Ya simpel-simpel aja dulu. Aduh, tanggung nih, penasaran nih misalnya gitu, tanpa kita sadari. Ya. Nah, itu baru hal kecil, belum yang lain-lainnya. Jadi memang itu tadi Pak ya. Jadi kalau kita kembali ingin mendapatkan rahmat dari Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Surat Ali Imran 132 tadi. Ya alladzina amanu atiullah wa rasulahu la'alakum turhamun. Jadi taatlah kepada Allah, itu Al-Quran, wa rasulah, sunah-sunahnya, ya, agar engkau mendapat rahmat tadi. Ya. Jadi ngaji ini adalah bagian daripada upaya kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Kita mengamalkannya. Gitu. Cukup ya? Dua lagi juga boleh. Waduh, jangan dong, jangan kepikiran dong. Kenapa? Ya udah, stres lagi. Orang beramal 500 tahun. Yeah. Tadi kan enggak diterima. Nah, sifat sombong dan bangga orang beriman, lah itu kalau sombong tidak boleh, lah kalau bangga kan misalnya saya beramal atau saya berbuat ngaji atau sholat atau mengamalkan sampai 30 juta berbuat baik sebagainya. Yeah. Nah itu perlu bangga apa bagaimana? Kalau menurut sombong kan boleh. Nah, kalau bangga itu orang beriman boleh nggak rasa bangga? Nggak boleh Pak. Terima kasih, itu aja. Iya, karena di Al-Quran sudah ada ayat janganlah engkau sombong dan membanggakan diri. Nah, ada kalimat itu dalam Al-Quran itu. Terus solusinya gimana itu? Biar nggak bangga, biar nggak bangga. Ya apa, biasa aja. Ada nggak dalilnya hadis yang bisa menekan rasa terus gimana perbuatan? Kan begitu Pak. Saat orang pengen dipuji Pak, itu muncul kesombongan, betul nggak? Betul. Kan kata di hadis saya bilang tadi, tidak akan masuk surga orang yang mempunyai rasa sombong walaupun seberas zarah sekalipun. Berarti bangga. Udah, saya ceritain satu kisah. Nah, ini cerita lagi saya jadi ini. Ada 3 orang soleh, 3 atau 4 saya lupa. 3 orang soleh itu menjadi pertentangan oleh para malaikat. Kenapa kok orang soleh ini masuk neraka? Ya. Iya. Satu orang yang rajin bersedekah, yang kedua yang pandai baca Al-Qur'annya, ya kan? Yang 3 dia seorang dai yang pinter ceramah. Nah, kalau tidak salah seperti itu. Tapi ternyata apa? Masukkan deh, tarik lidahnya, kata Allah. Hai malaikat, tarik lidahnya masuk dalam neraka. Ya Allah, kenapa orang ini? Bukannya dia ahli sedekah waktu di dunia? Tidak. Dia sedekahnya bukan karena untukku, itu cuma lisannya saja. Tapi hatinya dia ingin disebut sebagai seorang dermawan. Hebat dermawan. Pak Dermawan misalkan. Wah, mantap. Sekian miliar dia serahkan. Wah, berbangga-bangga ya Pak. Ya itu sih. Terus gimana Pak ya? Nanti saya jelasin. Kedua apa? Sama orang yang bacaannya Al-Qur'annya bagus. Kenapa? Ingin dibagi sebagai orang yang pintar membaca Al-Qur'an, yang bagus suaranya. Yang satu lagi Pak, ingin dibilang sebagai dai yang hebat. Ya. Ustadz yang mantap lah gitu. Jadi kembali lagi, kalau hal seperti itu ya Allah nggak terima. Kalau sudah bicara karena Allah, ya sudah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu bidzalika a'lamu minal muslimin. Itu Qur'annya begitu. Kalau sholatnya kan apa lain lagi ya ujungnya itu. Jadi gitu Pak ya. Ya udah jangan sombong Pak, jangan tajuk. Bangga. Ada lagi Pak ayatnya Pak. Sebentar ya Pak. Surat Al-Kahfi, pertanyaan ini bagus, masalah tauhid juga nih. Surat Al-Kahfi ayat 110 terakhir kalau salah. Tidak salah. Sebentar Pak. Ya sebentar Pak. Jadi suatu ketika Rasulullah
ketemu orang Pak, ya, ketemu orang. Ini pernah saya sampaikan materi ini, lupa saya di mana. Jadi ditanya, ya Rasulullah, semua amal saya, ya, saya persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dengerin nih Pak, ya ceritain ini. Terus kenapa kata Rasulullah? Iya semua. Saya bangun masjid, kalau bahasa saya nih, saya membuat jembatan, jalan, pokoknya udah saya lillahi ta'ala. Tapi ya Rasulullah, ada tapinya Pak. Ini tapinya jadi masalah nih. Tapi saya pengen dihargain Pak. Gitu. Bilang ke Rasulullah. Tadi saya nanya siapa namanya? Pak siapa yang nanya? Giatno. Pak Giatno lupa. Kata Pak Giatno, kan kalau saya begini anak saya tahu bahwa bapak ini pernah nyumbang ini jembatan ini hasil karya bapakku Pak Giatno. Nanti mbahku Pak Giatno cucunya kan gitu Pak. Terus Pak, cuma gini ya Rasulullah bisa nggak gitu Pak. Tapi saya ingin dihargai. Turun surat itu tadi. Surat Al-Baqarah Al-Kahfi 110 kalau tidak salah. Qul innama ana basum ya la ya annama ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih wa ya'mal amalan sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada gitu ya. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka ya kan, bahwa sungguhnya aku juga sama seperti kalian, aku ini manusia, hanya bedanya aku diberikan wahyu oleh Allah. Dan katakan kepada mereka, wahai Muhammad, barang siapa yang ingin berjumpa denganku, ingin masuk surga, katanya, janganlah engkau mensyirikkan aku, kata Allah begitu. Walaupun dengan satu orang. Pak Ayub, misalnya saya ke Pak Ayub nih, Pak Ayub tahu nggak itu? Itu kan dulu kan masjid itu saya yang buat, tapi jangan bilang-bilang Pak Ayub ya, cuma Pak Ayub aja satu. Nggak boleh begitu Pak. Kadang-kadang bertanya Pak Ayub cerita lagi, atau mungkin dia tidak ada unsur-unsur kesombongan tadi. Paham ya Pak Giatno ya? Insya Allah, iya insya Allah. Insya Allahnya lemes. Siapa? Insya Allah Pak. Walaupun kita akan didera oleh iblis, kita harus lawan Pak. Ya godaan itu nggak akan pernah berhenti Pak. Ya, gitu loh. Surat apa sih? Ayat Al-A'raf ya, 17, 18 dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari samping akan menggoda kita. Baik, cukup ya jam 11 sesuai dengan target waktu saya. Satu lagi. Ya boleh deh. Kasih Ustaz, kasihan. Ya kenapa? Boleh. Kalau takziah itu keluarganya itu mengutamakan yang meninggal itu gimana? Keluarganya yang minta perwakilan. Oh iya, emang harus begitu Pak. Takutnya nanti ada ganjalan. Memang harus Lah kan tadi kan dalam sejarah Rasulullah tadi yang Rasul wafat tadi. Jangan sampai orang yang meninggal itu memberi banyak, pertama hutang macam-macam. Bukan untuk uang saja, hutang janji, ya kan, atau apa? Atau ada perkataan atau ucapan atau perbuatan yang menyakitkan. Makanya kan kalau orang meninggal itu kan suka ditanya sebelum disolatin, betul nggak? Ayo bapak-bapak, kita yakin bahwa jenazah ini adalah orang baik, khair, baik, gitu kan. Semua. Karena apa? Jangan sampai jenazah tadi bermasalah nanti dia lakukan. Iya kan mewakili Pak. Takutnya ada orang yang belum bertemu, kan makanya gini, Pak, maafin ya bapak saya ya, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Kan nggak sempat ketemu dengan yang bersangkutan Pak. Tiba-tiba tahunya sudah meninggal gitu, bisa seperti itu. Atau diingatkan lagi Pak, barangkali masih ada ganjelan Pak. Gitu loh, ada ganjalan. Hah? Itu boleh Pak itu. Apa? Oh, dari itu nggak ada Pak. Kalimat hierarki seperti itu tidak ada. Itu adalah metode saja supaya kita diingatkan. Kenapa? Kita pun yang hidup akan meninggal dunia, akan meninggal juga. Bapak mendebarkan kebaikan, insya Allah akan menghasilkan kebaikan juga. Gitu. Ya, ada lagi? Oh iya, ibu-ibu kesian belum nanya. Waduh. Ya, siapa nih? Enggak, ibu-ibu dulu. Aduh, gak kedengeran suaranya.
Khawatir, sedih. Oh. Ya. Ya, siap. Pertanyaan panjang banget, Bu, kayak kereta api. Tapi mantep pertanyaannya. Kata ibunya, "Pak, saya ini kan gimana supaya bisa tenang, tidak bersedih hati, ya kan? Kita ini hidup diciptakan Allah untuk diuji, Bu." Surah Al-Anbiya ayat 35. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguh setiap berjiwa itu akan mati. Tapi kata Allah, "Wa nablughum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sebelum kau mati aku akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Setelah itu kalian akan kembali kepadaku. Jadi memang diuji dulu, Bu. Suka nggak suka, enak kita akan diuji sama Allah. Lah kita masuk surga kan harus dapat ujian dulu, Bu. Nggak ada langsung tiba-tiba masuk surga, kecuali kalau kita meninggal dalam keadaan bayi atau belum akhir balik. Nah, kalau sudah begini ya kita harus siap-siap diuji. Ya. Dan orang beriman juga harus diuji, Bu. Ya. Ayat ada hasibana sa'isuruku ayaqul amana wa hum la yuftanu. Tidak dikatakan orang itu beriman sebelum aku menguji keimanan kalian, kan gitu. Apalagi ayatnya lagi ya? Waduh, tar lo. Oh iya, surat Al-Ahqaf kalau tidak salah. Al-Ahqaf ayat yang ke-13 ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Jadi kalau ibu sudah mengatakan Rob ibu Tuhan, ya Tuhan itu adalah Allah, maka kata Allah, "Sumastaqamu," istiqomahlah kamu. Fala khafun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu fala khafun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, kemudian dia istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya, maka kata Allah tidak ada kekhawatiran dan dia tidak akan bersedih hati. Itu butuh jawaban biasa supaya nggak sedih. Kenapa? Tatkala diberikan ujian, berarti apa tandanya, Bu? Allah sedang cinta sama ibu. Tapi Pak, saya menggerundel, Pak, itu manusiawi, betul nggak? Ya Allah, orang itu kagak sholat, rezekinya lancar amat ya. Saya udah tahajud, puasa Senin Kamis, aduh rezekinya sehari cuma 50.000. Bener-bener aja kata ibu. Lah ibu lagi diuji sama Allah. Lah ibu kalau sekarang punya duit 100 miliar, nggak akan kenal sama saya. Bener nggak Pak kata ibu? Lah, siapa Pak Rio gak kenal gua? Lah duit gua banyak 100 miliar ini katanya, nggak kenal sama saya ibu-ibu. Ya. Jadi gitu, ingat ya Al-Anbiya ayat 35 tadi. Ada ujian berupa keburukan dan kebaikan. Kebaikan versi kita berupa baik menurut versi Allah. Ya. Jadi kenapa kita tidak bersedih? Supaya tidak bersedih? Sumastaqamu tadi, ibu istiqomah. Ya, diberikan guncangan gini tetap sabar. Ya kan? Kenapa? Ini adalah pertanda Allah sedang memilih saya. Ada pasien sabar. Tahu nggak ibu sekalian? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Harus tahu. Saya beri dulu ya pegal banget kaki saya nih. Tahu nggak? Bapak sama ibu hari ini diberikan kondisi mata seperti ini. Ibu bapak adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jangan salah paham, Bu. Ya. Saya kemarin punya ujiannya luar biasa. Dia ngeluh sama saya, "Pak, saya kok begini. Saya sih nggak bisa ngomong, Bu. Kenapa? Saya tidak merasakan yang ibu rasakan. Tapi saya bilang, saya hanya ingin memberikan, mudah-mudahan ibu berbesar hati. Sumastaqamu atau ibu istiqomah. Kenapa? Ibu adalah bagian daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan apa? Kasih sayang tadi, rahmat tadi. Gitu. Nggak ada, Bu, orang yang nggak dapat ujian dengan masuk surga, Bu. Nggak ada, Bu. Orang semua sih diuji dulu baru masuk surga, Bu. Ya kan?
Lah sekarang kalau orang dikasih enak doang masuk surga, enak bener pakai duit mah ya Bu ya, orang kaya masuk surga semua. Betul nggak? Padahal orang kaya itu paling susah masuk surga Bu. Ibu mau kaya apa enggak? Bingung ibu jawabnya. Ibu mau kaya apa enggak? Orang kaya itu susah masuk surga Bu. Kenapa? Kenapa? Diaudit dulu Bu. Wih, diaudit dulu duitnya dari mana, ngebelanjainnya buat apa, dapetinnya bagaimana, ya Pak. Tapi kalau yang nggak punya harta banyak, lancar-lancar aja. Sama orang juga yang dikasih ketampanan, kecantikan, berat ujiannya. Tadi yang Bapak Pagi atau tadi bilang, weh kan gua ganteng, ya kan. Cewek mana aja bisa saya tunduk, ya, bisa saya tundukin gitu. Ini depan saya kalau ngomongin perempuan udah tawa-tawa aja. Nah. Ustaz. Jadi gitu Bu ya. Sumastaqamu falahun alaihim walahum yahzanun. Saat kita ingat dengan Rabb kita adalah Allah, maka kita berusaha untuk istiqomah. Ya. Kapan? Setiap saat sumastaqamu. Maka kalau kamu tidak akan pernah merasa sedih ataupun berduka. Ya, gitu loh. Baik, cukup ya. Sudah jam 11:10, janji saya sampai jam 11. Mohon maaf, saya harus ke tempat kerja, jadi mohon dimaklumi ya. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah SWT. Ya. Doain saya juga biar saya cepat-cepat punya mantu. Ya. Saya belum nikahin soalnya nih. Bukan punya istri lagi, bukan ya, punya mantu. Ya, jangan salah paham nih, ya kan? Ya, itu aja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.